Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul. Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. As gitu imam. Ngasuh dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Al-Um Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, Bang, ini yang laki-laki LGBT ini kan, Bang, kau berubah Bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jangan Bapak Ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa? Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia.
Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bi'ijaratin min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV/AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut, dia di otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Pantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustaz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustaz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, Bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah, walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubung. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Amin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, sekarang anak-anak gadis ini yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini tengoknya bukan ilmu agamanya, ini tengoknya datang naik apa? Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre. Nauzubillah. Bersyukur Bapak Ibu, anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Ustaz, saya mau tanya, mana yang diutamakan, suami apa istri? Mana yang diutamakan, suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu ini ada kewajiban. Hai laki-laki. Kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya tambah. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasihi bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall, kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian, Dek, ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya. Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup, maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian, tak diperhatikan dia. Itulah ingin diperhatikan orang. Dipakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut. Nengok dia, jatuh.
Kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Nah, soleh-soleh semua itu insyaallah. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikumnya ada. Oke, selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu. Iya, jangan lakukan mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Kalau mancis tak mempan, obor bawa. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Ini banyak orang yang sambil wudhu bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu yang besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar Rasulullah? Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutola'ah. Mutola'ah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir. Baca. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca, karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek, supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa addada. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa?
Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghuruwis syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, thumma ahda thawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma'. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai bau. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzana shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan.
Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini, sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini? Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama, memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua, mau menyindir mak tua ada di sini. Yang ketiga, mau menawar. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu, turunkan standarnya sedikit. Jangan nanti setelah dia hamil barulah na'udzubillah, datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam setengah 11 nih payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, "Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizah." Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, "Mat, yang kita cari tahun lalu tuh di belakang." Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh takkan berjumpa. Karena ada jodoh itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdul Rahman digelar dengan Syekh Silau-Lau? Syekh Abdul Rahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara. Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah, karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah, pulang balik, karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani,
Setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Patani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, diantaranya Syekh Hasbullah. Belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rao. Lalu kemudian datanglah kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdurrahman, ini ada tanah. Nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya, tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tuh? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau Binuang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang dipakai adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan, nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purba Baru, padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu. Apa karomahnya Pak Ustaz? Banyak karomahnya disebutkan dalam buku, ditulis oleh cucunya. Namanya Tuan Syekh Dr. Andus Haji Mansur bin Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman, cucunya menulis buku. Ditulis pada masa Gubernur Raja Inal Siregar. Waktu haul dibagikan buku-buku itu. Banyak karomah disebut situ. Apa motivasi orang memasuki tarekat Sattariyah Pak Ustaz? Tarekat itu sampan. Ada sampannya namanya Sattariyah, namanya nakhodanya Abdullah Sattari. Ada nama sampannya Saziliyah, nama nakhodanya Abul Hasan As-Sazili. Ada nama sampannya Naqsabandiyah, nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada nama sampannya Ahmadiyah, tapi bukan yang aliran Ahmadiyah yang sesat. Tarekat Ahmadiyah, nama nakhodanya Sayyidi Ahmadil Badawi. Itu sampannya. Tapi lautannya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang mau ikut tarekat sama aja macam naik sampan. Lautnya la ilaha illallah, sampannya macam-macam. Ada yang mau sampan naik speedboat, mau cepat. Ada satu yang naik kapal tongkang kayu. Dia mau slow. Kau tak ikut? Enggak, aku mau menikmati laut ini, mau slow aja. Nah, macam-macam. Begitu lebih kurang gambaran tentang tarekat. Tarekat artinya jalan. Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati inqata'a, putus amalnya illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah. Ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa, Rabbi habli minas salihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya, karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja, ya Allah, ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Kenapa ketawa? Di masjid kami setiap malam Jumat ada pengajian. Kenapa cuma tiap malam Jumat? Tiap malam lah. Malam Senin fikih, malam Selasa hadis, malam Rabu akidah, malam Kamis tasawuf, baca Ihya Ulumuddin, malam Jumat stop. Adab-adab mau kita kaji, lebih sempit lagi adab. Ini tak beretika ini. Etika itu dibuat manusia, dan dia untuk waktu tertentu, untuk komunitas tertentu. Sedangkan adab itu umum, dan dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab di Batam, adab di Mesir, adab di mana-mana sama. Kalau etika untuk komunitas tertentu, untuk waktu tertentu. Contohnya waktu saya naik pesawat kemarin, itu ada orang sangat beretika di pesawat.
silakan datang, kursinya nomor berapa, silakan duduk. Itu seat beltnya belum dipasang. Bapak mau minum apa? Mau minum teh manis apa teh kelat apa teh pahit? Mau teh manis, teh pucuk, teh daun apa teh dahan? Mau teh pucuk, mau dipoci apa airnya panas atau suam-suam kufu atau hangat-hangat sehangat hati aku ke kamu. Mati lah kita. Di pesawat tuh dia sangat ramah, sangat baik. Begitu pesawat mendarat di Hang Nadim Airport, turun ke bawah berjumpa, hidungnya pun tak menyaut. Itu namanya etika, bukan adab. Karena memang begitu diterapkan oleh maskapai penerbangannya. Selama di atas itu memang dia mesti begitulah adab dia. Roknya mesti koyak. Memang udah begitu diatur. Ustaz kok tahu? Saya udah menunduk. Saya udah berusaha menunduk. Saya ini kan ustaz. Saya udah menunduk, berusaha didekatinya pula. Pas berdiri di depan saya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengatakan iya? Katanya. Astagfirullahaladzim. Paksanya saya bilang iya. Apakah yang duduk di sini bersedia untuk mengatakan iya? Iya, kata saya. Saya tak tahu apa maksud iya. Bapak dan Ibu ini sedang berada di kursi yang paling berbahaya, kursi emergensi. Kalau nanti terjadi sesuatu, maukah membantu saya membuka pintu ini? Katanya. Kenapa lah saya diletakkan di kursi ini? Rupanya kursi emergensi tempat saya itu. Kalau terjadi musibah, akulah mati duluan. Matilah duluan sama bidadari tadi. Apa namanya? Oh, pramugari. Saya tahu, cuma ngetes ibu-ibunya aja. Jadi itu bukan adab. Itu namanya etika. Ada namanya kode etik jurnalistik. Tak boleh menyebut nama orang pakai inisial. Ada namanya kode etik penerbangan di pesawat. Itu bukan adab. Sedangkan adab yang kita bahas ini adalah adab menyeluruh. Mau di airport, mau di pesawat, mau di rumah. Ini adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dulu dari adab waktu malam bangun sahur. Rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang perempuan. Aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya itu tak mau bangun, nadaha wajhahu, maka dipercikkannya air ke wajah lakinya itu. Jadi kalau laki itu, jadi nanti balik dari sini ibu beli pistol air atau semprot bunga anggrek. Bukan, ini kadang ada yang salah menerjemahkan hadis nih. Naboha wajahahu, siramkanlah ke wajahnya. Bukan siramkan. Naboha itu artinya percikkan. Bang, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah anak 3, yang satu pula semester 5. Nah, bangun bang, bangun. Nungguin sakda. Tapi hadis ini dipotong Ustadz Somad supaya sesuai judul. Pangkal hadisnya itu rahimallahu mara'an aiqadha zaujahu. Beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya. Tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami, dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji, sama ustadznya. Kalau tak sama, nanti begitu dibangunkan, surga kau untuk kau, urus sajalah surga kau, jangan kau urus urusan. Aku mau masuk neraka mau apa, bukan urusan kau. Surga kau di sini letaknya. Ini penting. Nah, walaupun bapak itu tak datang, tapi saya yakin dia sedang menonton streaming ini. Mungkin dia sedang sibuk, nanti pulang dia akan bisa menonton ulangnya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Jadi adab seorang istri membangunkan suaminya, sampai kalau dia susah bangunnya. Ada model laki-laki itu susah bangun, payah membedakan antara tidur sama sakaratul maut. Nah, itu tetap juga dibangunkan. Bang, bangunlah. Ini adalah adab. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, ibunya atau istrinya. Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo, bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan. Itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga, berarti bukan kamu. Berarti ada yang lain. Ibu jangan putus asa. Saya tausiah di tempat tak boleh sebut, ini kode etik. Bapak nih pakai celana jeans, celananya aja jin, bayangkan itu. Tentu bajunya hantu. Saya ini orangnya jahat, Pak Ustadz. Saya ini preman tengik, tak peduli sama Ustadz, tak peduli sama ceramah. Saya tak mau tahu itu dengan agama. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya senang. Dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena tausiah saya. Ini saya udah tahu endingnya nanti gara-gara ceramah Ustadz lah. Terus gimana ceritanya Bapak taubat? Istri saya, Pak Ustadz. Oh, bukan aku. Istri saya, Pak Ustadz. Istri Bapak ustazah? Enggak, Pak Ustadz. Dia perempuan biasa, ibu rumah tangga. Jadi gimana dia membuat Bapak taubat? Pas mau tidur malam dibilangnya, cuman 5 kata aja, Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Tengiang di telinga saya, Pak Ustadz. Sampai tengah malam, kalau abang mati gimana? Itulah yang menyebabkan saya taubat, Pak Ustadz. Rupanya tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak pakai public speaking, tapi karena kalimat itu datangnya dari hati, sampainya ke. Tapi kalau cuma dari mulut, sampainya ke. Itulah DMLM, multi level marketing. Ibu bukan ustazah, ibu bukan muallimah, ibu tak tamat pesantren, ibu perempuan biasa, ibu rumah tangga, tapi hati yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Saya dulu sekolah di Medan. Nama ustadz kami namanya Doktorandus Ustadz Doktorandus Haji Nizar Syarif, sudah meninggal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Dia bercerita tentang bagaimana hebatnya perempuan solihah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisinga Mangaraja, Simpang Marendang. Saya di situ belajar dari tahun 90 sampai 95. Ada seorang laki-laki, dia mau membunuh bininya. Bagaimana caranya? Dimasukkannya ular berbisa di dalam tempat beras. Dulu menyimpan beras itu di dalam tanah liat. Apa namanya itu? Terserahlah, mau gentong, mau guci, tak usah berkelahi gara-gara ini. Kabarnya guci udah jadi tas pula. Dimasukkannya ular berbisa ke dalam, supaya waktu bininya nanti mengambil beras, dipatok ular, tuh, mati. Selesai masalah kan? Kan ini masalah nih, kata dia. Jadi diletakkannya lah ular berbisa di dalam guci tempat beras tadi. Istrinya ini taat betul sama suaminya. Kata suaminya, kau apapun yang kau lakukan, ucapkan bismillah. Dia asal memacak bismillah, mau menggulai bismillah, taat betul bismillah. Termasuklah waktu mau mengambil beras tadi, apa kata dia? Bismillah. Pas mau mengambil beras, terkejut dia. Kenapa? Apa namanya? Hah? Ini kaleng susu. Mau mengambil ini, kenapa pula beras nih besar berat? Dipegangnya, berubah ular berbisa itu jadi emas. Karena, tapi jangan nanti pas baru balik gini-gini kan. Ini kenapa? Kata Ustaz tadi berubah, ini kenapa tak berubah? Saking patuhnya dia berubah jadi emas. Terkejut dia, bang, kata abang kan bismillah, apa bismillah ya? Kenapa ada pula emas, ular emas di dalam?
baru tahu suaminya, rupanya istri ini lebih solehah dari dia, tak jadi mati, tobat laki-laki setan tadi gara-gara istri solehah. Adalah perempuan menelpon jam 12 malam, assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Menangis, bilang salah sambung. Ini memang saya nelpon Pak Ustadz. Ada apa Bu? Suami saya di ruang tamu Pak Ustadz, mohon maaf, beribu maaf, tak layak saya cakapkan. Suami saya di ruang tamu sama WTS Pak Ustadz. Ibu di mana? Saya di kamar di atas sajadah sholat tahajud. Kenapa tak dilemparkan dia pakai periuk belanga biar dia keluar? Kata suami saya, sorga di bawah tapak kaki dia Pak Ustadz. Ini pembodohan. Kalau ada laki model begini, keluarkan semua yang dari dapur itu ke ruang tamu. Batu gilingan, itu yang pertama. Yang dimaksud taat sama suami itu kalau suaminya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu maksudnya taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suami itu bisa jadi nerakamu. Kalau kau taat maka kau masuk surga, kalau kau lawan masuk neraka. Suami yang bagaimana? Bukan yang macam kau nih bang. Suami yang taat kepada Allah, yang membawa keluarga ini kepada surga. Baiti jannati. Ini adab yang pertama, membangunkan malam. Mudah-mudahan, saya orangnya tak mendikte. Ibu pernah dibangunkan malam? Ibu pernah diajak tahajud? Saya tak boleh begitu. Saya bukan ustadz yang menjatuhkan harkat martabat marwah orang di depan orang banyak. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya hanya merasa sedang pulang ke rumah, bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan kakak saya, dengan saudari saya. Manasik umroh haji pun begitu. Saya sedang memanasik makcik saya dengan mak saya. Makanya saya tak pernah menyampaikan usolli usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman. 2 meter usollinya. Jadi cuma nih mat, kami mau pergi umroh, niatnya pendek aja makcik. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qasar jamak takdim jadi makmum. Tak ada yang lebih pendek dari itu lagi. Pokoknya sembahyang aja dah. Saya tak mau mendikte siapa di antara ibu yang pernah dibangunkan istrinya sejak menikah. Tahu masa lalu apa boleh buat. Tapi untuk Ramadan ini, hai bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan kalian termasuk yang membangunkan istrinya untuk bangun malam. Amin. Beruntungnya anak kita bang, terdengar jam 2 malam, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Siapa tuh bang? Kenapa masjid udah hidup jam 2 malam? Cepat betul ini. Menantu kita sholat tahajud di sebelah. Oh so sweet, beruntungnya anak kita. Kita udah nikah 30 tahun, maghrib pun tak pernah berjamaah. Nah ini, jadi yang lalu-lalu belum bagi berubah, mudah-mudahan Ramadan ini ada perubahan. Amin. Kalau ibu dibangunkannya bersyukurlah bu. Kalau ibu tak dibangunkannya, ibu membangunkan dia dengan adab-adabnya. Bangun ya bang, tak juga bangun. Bangun bang, udah bentar lagi azan. Tak juga bangun bang, malaikat maut udah dekat. Tak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Apanya kau? Itu kan untuk orang sakaratul maut. Sangka bang udah mau mati. Sahur, mana lebih dulu tahajud atau makan sahur Pak Ustadz? Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksud mengakhirkan sahur itu sebelum azan subuh, bukan jam 6 pagi. 6 pagi. Kok kenapa jam 6 pagi? Dianjurkan mengakhirkan sahur. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai fajar terbit, maksudnya azan subuh. Jadi kalau azan subuh di Batam jam 5 kurang 15, imsak 10 menit sebelum itu 5 kurang 25, maka
sebelum itu bersahur. Jadi bangun malam itu apa dulu? Sholat sunat wudu. Kenapa sholat sunat wudu? Karena Nabi memanggil Bilal, Bilal, kedengar suara selop sendalmu di surga. Kresek, kresek, kresek. Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Ini mentang-mentang mau puasa nih kuliner. Saya sudah dapat tadi WhatsApp. Tak siapa yang mengirim menu buka puasa 30 hari. Bagus. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini kan santapan jasmani, tapi rohani ini jauh lebih penting. Karena dalam lagu bahasa bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah perutnya. Bagaimana mau jiwa bangun kalau makan tak sehat? Lalu kemudian sholat sunat tahajud. Ini adab-adab. Bagusnya berjamaah. Tapi suami saya Pak Ustadz, suaranya tak bagus. Dia kalau jadi imam sir. Tak usah ibu mengamuk gara-gara itu. Itulah beruntungnya ibu sendiri. Itu suaminya kalau sholat tahajud tuh bersuara. Ini abang tak berbunyi. Kebetulan takdir ibu dapat imam silent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal berbunyi Allahu Akbarnya jadilah. Daripada laki orang sebelah mabuk sakau, daripada laki orang sebelah dilarikan pelakor. Begitu caranya. Oh, tapi kalau masalah akhirat itu kan kita tengok yang paling bagus Pak Ustadz. Dia menengok yang paling bagus. Kalau dia ibu repeti juga, dia baru tobat kemarin. Tak jadilah aku tobat kata dia. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Amin. Support dari ibu terus. Abang mesti bertobat bang. Abang semangat terus bang. Aku baru hafal kul huwallah. Tak apa-apa bang. Kul huwallah terus tak apa-apa bang. Teruslah kul huwallah. Luar biasa. Nah, ini lalu kemudian kalau tadi sudah witir di masjid sholat taraweh, tak usah witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Selesai sholat. Pak Ustadz, suamiku ini kan baru hijrah. Kalau aku jadi imam gimana? Tak bisa. Tak bisa. Walaupun hebat ibu qori'ah hafizah, tak bisa. Jangan pula bapak tuh, adek majulah, kita emansipasi. Nah, kau majulah sekali-sekali tak apa-apa. Tak. Biarpun kau baru Iqra 6 bang, majulah bang. Maju dia ke depan, latihan dia baca Al-Fatihah, disupport, diberikan motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Pendek kan itu bang. Lebih bagus membaca surat pendek selesai daripada surat panjang tak selesai. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu dalil saya kalau jadi imam sama ustazah. Dia kan hafal Quran. Saya hafal juz 30. Wah, jadi kok ditanya kenapa ayatnya pendek? Lebih bagus surat pendek selesai daripada ambil tengah tak selesai. Walaupun dia hafal Quran, yang imam tetap saya. Walaupun dalam kepala saya juz 30. Nah itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian setelah sholat sunat masih ada waktu berzikir. Mungkin setelah sholat itu ibu sibuk pula memasak. Kalau kami tak berjamaah Pak Ustadz, afdal berjamaah. Kalau saya sholat duluan karena saya mau memasak, sekali-sekali tak apa-apa. Kalau bapak itu duluan, kaedahnya berjamaah lebih afdal. Tidak berjamaah tetap melaksanakan sunnah. Menunggu berzikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ibu bisa menengok Quran, tengok Quran. Sedang memasak mana bisa nengok Quran Pak Ustadz? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dapur boleh berselawat, di WC yang tak boleh berselawat.
Membaca doanya pun sebelum masuk kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa enak masakan kau ini mah? Apalagi kalau bukan karena solawat, apalagi kalau bukan karena zikir dan doa. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Quran turunlah rahmat Allah. Maka yang paling sedang itu jam 3 bangun, sempat bersih, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, memasak, habis itu makan, menunggu azan subuh agak setengah jam, tempat berzikir, istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur yang paling bagus beristighfar. Berapa kali Pak Ustadz? Belilah tasbih. Ustadz kan saya tengok tak ada buat tasbih. Ini ada tasbih. Tasbih. Cantik tasbih Ustadz, warna-warni. Dikasih orang. Kasih orang kemarin di Tanjung Pinang. Bertasbih. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tetap ada makharijul hurufnya. Jangan karena hanya mau mengejar 100 tak jelas. Macam dapat gorengan panas, tahu mendoan panas. Astaghfirullah 100. Habis astaghfirullah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak terlalu pelan. Astaghfirullah. Seminggu baru selesai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Berbunyi tit, imsak. Tengok-tengok juga jam, jangan asyik berzikir. Dari mana datangnya imsak 10 menit ini? Itu hadisnya sahih dari Anas bin Malik yang serumah sama Nabi. Anas bin Malik, ya, Nabi itu menahan makan berapa lama sebelum azan? Dia agak-agak khamsina ayatan, 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, baru paham. Rupanya 50 ayat ini kalau dibaca tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah dasar imsak. Imsak tak ada di Maroko. 2 kali saya Ramadan di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau mulut kita berisi nasi, iya, terdengar azan gimana? Kata Ustaz tuh, selesaikan secepatnya. Batal puasa. Orang yang menelan ketika azan sudah berkumandang, batal puasanya. Tapi pastikan itu azan Dumai, azan Batam, azan Pekanbaru, azan kota kita, bukan azan Jakarta, azan handphone. Memang asli azan. Tapi ada ustadz yang mengatakan kalau mulut berisi air, berisi makanan, semua kemandang azan, telan aja. Itu ceritanya panjang. Ceritanya begini. Zaman dulu orang itu azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas pada kalimat hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dia agak-agak masuknya waktu pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah baru masuk waktu. Itulah maka ada ulama yang mengatakan kalau kau dengar Allahu Akbar telanlah karena belum masuk. Tapi sekarang di Batam, di Jakarta, di Pekanbaru, di Kuala Lumpur, di Johor, semua muazin mengumandangkan itu setelah masuk. Jangan telan. Kalau ditelan batal puasa. Kalau tetelan Pak Ustaz? Menanya apa menawar? Maka paling bagus imsak. Imsak itu adab bagus. Kenapa? Kalau sudah terdengar suara sirine, gosok gigi, berhenti makan, berzikir istighfar, tidak akan ada was-was.
Setan berbisik, puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada makan. Memang kau tak makan, tapi daging tersangkut tadi kau senggol-senggol. Setan. Puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada minum. Memang kau tak ada minum, tapi rasa jeruk tadi ada kau cicipi sikit kan? Maka mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, ihtiyat namanya. Maka gosok gigi bersih. Tapi kalau bangunnya pas suara sirine imsak, baru tuh bangun. Jangan sampai tak sahur. Pergi ke dapur, ambil makan daging semuanya, ayam, gonggong jangan lupa. Masukkan sambal belacan, blender lah. Ambil pipet 3. Nah, itu sama kodin alim. Karena sirine itu bukan lampu merah, itu lampu kuning. Tapi tetap 5 menit, 7 menit, 3 menit sebelum azan bersih semua supaya jangan ada syak. Karena setan masuknya dari pintu syak, ragu, adab. Setelah itu kemana lagi? Ke masjid. Tapi kami perempuan Pak Ustaz, perempuan katanya lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih masuk di dalam ruangan, lebih bagus di dalam kamar. Itu kalau terjadi fitnah. Adapun di Batam ini, kalau ibu ke masjid, ada tentara Israel menangkap. Kan tak ada. Kita mayoritas aman, terang benderang, suami ikut. Ada pula pengajian habis subuh, menunggu waktu terbit matahari, sholat sunat isyraq. Maka ibu tetap ke masjid. Adab-adab masjid dijaga. Datanglah ustaz. Kakak kelas saya di Mesir. Mat, kata dia. Ya bang, patutlah perempuan ini tak boleh ke masjid. Kenapa gitu bang? Aku tadi dari masjid. Terus tak ada orang, kosong, belum datang jamaah. Terus dari balik tirai itu hampir aku melompat. Terdengarku suara. Patutlah perempuan ini dilarang ke masjid. Saya bilang yang salah itu bukan masjidnya, itu kan orangnya tak beradab. Makanya perempuan ke masjid tetap jaga adab-adab syarat dan ketentuan Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap orang yang akan berbuka puasa, tapi saat azan berkumandang dia lupa membaca doa buka puasa? Hampir tiap hari berturut-turut seperti itu. Apakah puasanya diterima? Dalam ibadah ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Sekarang kita tes. Membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya atau membaca Allahu akbar kabira. Rukun, syarat, wajib, sunat atau makruh? Sunat. Jadi kalau ada orang sholat Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, sah atau tak sah? Sah, tapi kurang afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Allahu akbar, Allahu akbar, minum dia, puasanya sah. Karena definisi puasa, imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari azan maghrib. Adapun membaca doa itu adalah sunnat. Jadi yang sudah melakukan seperti ini, Ramadan ini diperbaiki. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa satu lagi, dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Allahumma laka sumtu, baik. Dhahabal dhama'u, baik. Yang belum hafal, bismillah. Sependek-pendek bacaan, bismillah, dengan nama Allah. Itu udah 8 kali itu udah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Bolehkah kita bayar fidyah setelah bulan suci Ramadan? Fidyah
afdal dibayar. Aslinya fidyah itu begini, suami sakit atau kita sendiri sakit, lalu kemudian kita suruh anak kita masak. Kau masakkanlah aku. Masakannya itu dibawakan ke fakir miskin supaya fakir miskin itu makan. Tapi kan sama-sama puasa Pak Ustaz, supaya makan dia nanti waktu berbuka. Itu aslinya bayar fidyah itu gitu. Ada di rumah kita, suami sakit, istri sakit, anak sakit, orang tua sakit, tak mampu puasa, kan kita masakkan dia makan. Nah, masakan makan dia itu nanti dibawakan untuk sahur dan berbuka si fakir miskin. Kenapa? Karena hari itu juga dibayarkan cash. Tapi kalau karena sesuatu dan lain hal dibayarkannya setelah Ramadan, maka tetap boleh, bukan berarti batal, bukan berarti tak boleh, dan kewajibannya tidak gugur karena lewat. Sudah lewat Ramadan, masuk ke Syawal, kewajibannya tidak gugur. Jadi kalau dipatok satu hari 50.000 berdasarkan harga porsi tadi, tak puasa 30 hari 1,5 juta, maka dibayarkannya setelah Syawal, maka bayar fidyahnya tetap sah walaupun kurang afdal, karena yang afdal itu langsung. Bolehkah zakat harta barang, kain sarung atau mukena? Mohon maaf, kiri. Ibu jual bunga, zakatnya duit apa bunga? Duit. Jangan kasih orang bunga, mati dia makan bunga. Bapak tanam padi, zakatnya beras. Adapun zakat PNS, zakatnya duit. Kenapa? Karena orang tak tahu kita keperluannya apa. Kalau kita kasih dia beras, rupanya beras dia ada di rumah, akhirnya beras yang ada itu dijualnya lagi ke warung. Tapi kita udah tahu orang ini, sudah lama bertetangga sama dia. Ini kalau kita kasih duit, ini habis dibelikannya ke sembako. Bagus. Ini kalau kita kasih duit, dipakainya main judi online. Kalau kita kasih duit, nanti dipakainya main judi gaple. Maka kalau kita tahu 99,9% orang ini tidak amanah, kalau dikasih duit nanti duit ini poya-poya, maka maslahat kita belikan beras, minyak, sembako, supaya dia jangan menggunakan duit itu untuk yang haram. Tapi hukum asalnya membayar zakat itu adalah duit, karena kita tak tahu keperluan orang. Nah, jadi tengok dulu tetangga yang mau kita kasih zakat itu. Jelas? Jelas insyaallah. Bagaimana cara mengganti puasa? Lupa berapa jumlahnya, hitung prediksi terbanyak. Kapan akil balik? Akil balik saya umur 10. Waktu setelah itu tak pernah puasa. Biasanya di awal sama di ujung aja Ustaz. Ya, berarti kalau di awal di ujung 28, puasa 30, awal sehari tinggal 28. Berapa tahun meninggalkan puasa? 10 tahun Ustaz. Berarti 280 hari. 280 hari itu insya Allah 3 tahun lunas. Bagaimana caranya? Senin Kamis 1 tahun. Senin Kamis 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambahkan 2 hari 90. Yang punya utang, mengandung anak 30 hari tidak puasa, menyusukan 30 hari, menyusukan tahun kedua 30, 90 hari itu puasa Senin Kamis istiqomah setahun lunas. Begitu teknisnya, sehat. Dakwah Plus 62. Manakah yang paling baik berbuka di rumah bersama keluarga ataupun berbuka di masjid?
Kalau berbuka di rumah itu menyebabkan kita tidak solat berjamaah maghrib, maka elok di masjid. Elok berbuka di masjid. Jadi tengok dulu macam mana keadaan situasi. Jadi rumah dekat masjid, buka puasa dulu di rumah. Selepas buka puasa di rumah, batalkan dulu puasa, makan kurma, teguk air. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin, dhahaba adh-dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru. Dah batal puasa, sembahyang maghrib di masjid. Lepas itu balik ke rumah untuk makan nasi, makan gulai yang lain-lain. Jadi buka puasa dulu. Tapi kalau rumah dia jauh, maka elok dia berbuka di masjid. Selepas buka puasa, tak lama, apalagi duduk di kota-kota besar, di bandaraya, khawatir ada jam dan lain sebagainya. Jadi masalah berbuka puasa ini, tengoklah situasi, mana ada kalanya elok di rumah, ada kalanya elok di masjid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membagi zakat mal? Bolehkah ke orang tua kita sendiri, saudara kandung? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Istri, sayang, ini belanja kita sekaligus zakat abang. Enggak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Ananda kuliah di Jogja, ya, kiriman papa udah sampai? Sudah pak, itu sekaligus zakat ya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri, anak, orang tua. Mertua itu sama dengan orang tua kita. Itu nggak boleh dikasih zakat. Terus saudara kandung boleh diberi zakat. Tapi waktu ngasih ya nggak perlu pakai akad juga. Aku serahkan zakat ini kepadamu karena engkau termasuk salah satu dari asnaf fakir miskin tunai. Sakit hati dia. Kasih aja. Gak usah sebut, kasih aja. Niat dalam hati adalah zakat. Tapi menurut saya, kalau untuk melihat bapak-bapak yang hidupnya makmur, senang, tenang, kenyang, lenang ini, kalau untuk saudara kandung ya kasih sedekah aja. Zakat kasih ke fakir miskin. Tapi kalau saudara mau dikasih, ingat prinsipnya tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, suami, memberikan ke istri, anak, orang tua, dan mertua. Apa membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja itu sama dengan hukumnya orang yang berhubungan badan di bulan Ramadan? Dan apa ada kafarah buat itu? Terus yang kedua, maaf keluar dari topik, gimana kalau kita itu sholat tapi kurang paham apa yang dibaca di dalam sholat? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang siang bulan puasa, lalu dia sehat, dengan penuh kesadaran dibatalkannya puasa, apa hukumnya? Hukumnya dua. Yang pertama fasik. Ini yang paling ringan, fasik. Fasik itu melawan perintah agama, melanggar aturan agama dengan penuh kesadaran, fasik. Orang yang fasik itu disesatkan Allah. Yudhillu bihi katsiran, banyak orang yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsiran, banyak orang dikasih hidayah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah adalah orang yang fasik. Paling ringan fasik, paling berat kafir. Kenapa kau tak puasa? Alah, puasa ini nggak sesuai dengan zaman. Kafir dia. Kalau kafir berarti murtad dia, halal darahnya. Kalau mati dia saat itu mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Itu hukum orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, bukan musafir, bukan sakit, tidak menyusukan anak, tidak hamil, tidak ada uzur sama sekali. Fasik, bisa kafir. Dua, membatalkan puasa dengan berhubungan.
maka dia mesti puasa syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh 30 hari makan sehari, nggak boleh. 30 hari lanjut 60 hari hukumannya, karena dia melakukan hubungan di siang Ramadan, bulan puasa. Bagaimana kalau minum dia dulu? Dibatalkannya minum, dia makan, habis itu baru dia berhubungan. Sama kata dalam mazhab Syafi'i. Sama hukumannya. Karena ujung-ujungnya dia mau hubungan. Sebetulnya gara-gara mau hubungan itulah maka dibatalkannya. Kemudian orang yang sholat tidak paham bacaan sholat. Mu'alaf baru masuk Islam. Orang Islam baru taubat, baru hijrah, baru ngaji. Dia paham secara umum saja, tidak detail. Secara umum kan paham bahwa Allah yang besar itu cuma Allah. Allahu Akbar, paham. Enggak detail. Bahwa yang 7 itu insya Allah paham dia itu secara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara umum dia paham. Jadi Islam ini tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan berhenti pada anak tangga itu. Usahakan berjalan, bergerak. Jangan berhenti pada satu stasiun. Dalam segala hal. Saya tidak berhenti. Saya terus berjalan dalam segala hal. Dalam dakwah, termasuklah dalam amal, termasuklah dalam memahami Quran. Sampai kapan berhentinya kita ini? Sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Kesimpulannya sholatnya sah. Paham secara umum. Dakwah Plus 62. Apa hukum orang mengelola zakat gaji pegawai bank yang uangnya disalurkan buat umat banyak? Pegawai bank haram, duit haram tak bisa disedekahkan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, dia tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Bapak ibu yang menabung di bank konvensional, keluar bunganya itu diserahkan ke fakir miskin. Niatnya bukan niat sodakoh, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sodakoh. Dapat pahala kami? Dapat. Pahala apa? Pahala sabar tak menggunakan duit haram. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, sudah dicetak oleh Gema Insani Press, GIP Jakarta. Kalau ada orang laki-laki sudah pantas menikah tapi dia masih ingin mengumrohkan ibunya, membeli rumah, mana seharusnya didulukan? Menikah, menaikkan umroh ibu kandung, atau mempunyai rumah? Mohon untuk penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Doa saya bisa menikah tahun depan ya Pak Ustadz. Umroh itu manistata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, yang tak mampu nanti saja. Rumah kebutuhan pokok, nikah kebutuhan standar. Kalau tidak meniti air leo, lamo-lamo meniti air mato. Maka manistata'a minkumul ba'ah, di antara kamu sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Duit 20 juta. Berangkat emak umroh 20. Mau pergi menikah meminang 20 juga. Mana yang didulukan ini? 20 memberangkatkan emak umroh atau 20 menikah? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kau menikah, kau fakir, Allah akan mencukupkan engkau. Tak bisa dihukum generalisir. Kau adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 9 Pak Ustadz. Kau nikah, abang-abang yang lain tu iuran. Nanti setelah kau menikah rezeki datang, kau berangkatkan umrah. Kalau kau berangkat umrah tapi kau tetap juga pacaran, melakukan perbuatan tak baik, fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik.
Berbakti pada orang tua itu baik, tapi menikah menolak mudarat. Kalau berjumpa antara manfaat dengan mudarat, mana didulukan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Pergi undangan baik, tapi di tempat tu ada penyanyi pakai rok setengah tiang, mudarat. Mana didulukan? Datang ke undangan atau tak datang? Menolak mudarat. Makanya saya sampai hati, Pak Ustaz, ya tak datang anak kami nikah kemarin. Saya datang. Kenapa tak masuk? Saya baru di pintu gerbang sudah disambutnya jatuh bangun aku mendengar. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Sadaqallahul Azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu, bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ni, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada di rumah. Apa hukumnya jika kita deposito di bank syariah sementara deposito hukumnya riba? Di bank syariah namanya bukan deposito, tapi namanya kalau sekedar titip saja tak bertambah namanya wadiah. Tapi kalau mau dia bertambah namanya mudharabah bagi hasil. Kalau untuk permodalan namanya murabahah. Maka pelajari baik-baik. Ustaz Hasbullah sudah balik 2 tahun, dah besar anaknya dah. Itulah pakar ekonomi Islam kita. Untuk masalah fatwa kontemporer Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Untuk masalah ekonomi Islam Ustaz Hasbullah. Nanti buatkan minta satu khusus. Bank syariah menurut teori dan praktek, buat 2. Satu Ustaz Hasbullah, yang satu lagi namanya, ini tolong panitia yang suka buat tabligh akbar di masjid masing-masing buat bank syariah antara teori dan praktek, gabungan antara 2. Ustaz Hasbullah LCMA, yang satu lagi Ustaz Noki Sapriyadi LCMA. Kakak kelas saya sekarang praktisi di Bank Syariah Riau Kepri. Kami selalu di panel berdua kalau ke Kepri. Beliau di sini di kantor Bank Riau Kepri sana. Noki Sapriyadi LCMA. Praktisi dia. Kalau Ustaz Hasbullah teori. Apa dalilnya 10 Muharram kita dianjurkan memperbanyak sedekah kepada anak yatim? Hadis. Ulama Al-Azhar sedang menulis, di-share kemana-mana. Bulan Muharram bulan sedekah. Tapi kenapa orang tak mau? Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis Naim. 3 orang yang tak mau sedekah di 10 Muharram. Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis Naim. Sudah kita jelaskan dari tadi. Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif tentang fadail a'mal. Bersedekah di bulan 10 Muharram. Bagus. Apa kira-kira hukumnya di saat kita berimpak untuk pembangunan masjid yang awalnya kita mau berimpak 1 juta karena melihat ada lagi di atas kita jumlahnya sehingga kita ingin menambah lagi menjadi 2 juta karena ingin di atas orang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, karena Allah. Adapun karena supaya nama kita naik rating ke atas, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saya macam ceramah Ustaz kemarin tak mau nama saya di atas, buat nama saya di bawah. Yang tulis nama saya hamba Allah ya, Allah. Bapak ngasih berapa? 10.000. Apa hukum dalam solat sunat memegang buka Quran? Sedangkan setahu saya kita disuruh untuk khusyuk mengerjakan solat. Saya merasa terganggu dengan gerakan makmum yang megang Quran kecil. Bahkan ada yang menggunakan HP. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa hukumnya menengok mushaf? Boleh. Ada namanya zakwan.
Zal kaf wa alif nun, Zakwan. Zakwan jadi imam menengok mushaf. Itu dalil boleh menengok mushaf. Menjadi makmumnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang menengok Quran itu namanya Zakwan, Maula Aisyah. Sudah saya tulis di buku 30 fatwa seputar Ramadan. Kenapa Ustaz bahas di Ramadan? Karena di Ramadan banyak orang buka mushaf. Saya tak nyaman dekat dia Pak Ustaz, pindah tempat lain. Bukan kecil masjid itu, besar. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Kalau saya beli motor ke dealer kredit kan akadnya uang dengan barang. La ilaha illallah. Ini yang tak paham makan. Ini saya tunjukkan ya. Ini dealer. Ini dealer. Ini ente mau beli motor. Ini leasing. Dealer, aku mau beli motor. Mana uang cash? Kata dia, tak ada. Apa yang dia lakukan si dealer? Mau dia ngasih motornya itu? Mana dia mau? Di teleponnya leasing. Leasing ya, bisa datang bentar, kasih ini. Maka si dealer tak mau rugi. Motor dia ini dia mau bayar cash. Akhirnya kita minjam duit ke leasing. Maka kita tetap bayar leasing. Bayar leasing. Uang dengan uang. Kakak saya mau mengumrohkan orang tua, tapi dia minjam uang ke bank koperasi yang pasti ada bunganya. Kira-kira diridhai Allah apa tidak Pak Ustaz? Sampai ke tanah suci menangislah emak ni di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Kita sudah menipu mak kita, menipu dengan ibadah palsu. Na'udzubillah. Bukan alamat palsu aja, umrah palsu pun banyak. 2 kali kena tipu. Pertama ditipu oleh anak, kedua ditipu oleh first travel. Kertas terakhir, waktu ayah saya sakit sampai sekarat, sampai meninggal, kami selalu berobat ke dukun. Tapi ayah saya tak sembuh juga sampai dia meninggal. Sementara sekarang ni rupanya dukun tu syirik. Sekarang saya baru tahu. Jadi apakah ayah saya mesti syirik? Mudah-mudahan tidak. Karena yang berdukun kan bukan ayah kalian. Kalian yang bawanya ke dukun. Dia pun tak tahu. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebutlah yang baik-baiknya saja. Jangan sebut uruk-uruknya. Jangan-jangan ayah kita ni dulu bersatu. Mudah-mudahan ayah asal sebut almarhum ayah, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Jangan sebut buruk-buruknya. Lalu bagaimana dengan kami Pak Ustaz? Taubat nasuha. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa, thumma yatatahhar, mandi taubat. Balik dari sini mandi langsung. Yang mana dulu basah Pak Ustaz? Tergantung, kalau dia salto kepala dulu. Setelah mandi bersih, sembahyang sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi. Taubat nasuh. Katanya syirik tak ada taubatnya Pak Ustaz. Abu Bakar Siddiq masuk Islam umurnya 38 tahun. Karena jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Abu Bakar 38 tahun. Selama 38 tahun itu dia pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Nahab. Umar bin Khattab masuk Islam umur 27 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umur 35 tahun. Khadijah masuk Islam umur 55 tahun. Mereka pernah bergelimang dengan Lata, Uzza. Taubat diterima Allah. Lalu yang maknanya tak diterima Allah itu mana? Begitu dia habis datang ke dukun, hai mbah dukun, tolonglah aku biar supaya cepat nikah ni, bagaimana ni? Kata dukun, kau kumpulkan bunga, segala bunga, kau beli di pasar bawah, lalu nanti kau blender, habis itu kau sedot, nanti muka kau akan berbunga-bunga. Begitu diminumnya jus bunga tadi, merahlah muka tadi, kena infeksi, mati. Neraka jahanam tempatnya, karena tak sempat bertobat. Adapun yang sempat bertobat, maka diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala. Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin.
Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ni pantang ni pancing. Nampak betul keinginan terpendam. InsyaAllah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz, Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuairah. Nanti manggilnya kan Nuairah, secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa. Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustaz ni macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, Imam Zuhur, Asar. Diangkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais. Itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Nah, itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga, ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz-hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih. Maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah, tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma. Dia memang belum nikah, tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Saya lihat ada beberapa masjid musola tempat imam itu lebih tinggi beberapa sentimeter. Boleh apa tidak Pak Ustaz?
makruh hukumnya kalau tempat imam itu lebih dari zira' sehasta. Sini tak ada sejengkal pun tidak. Kalau tempat imam itu lebih tinggi dari sehasta nih, makruh hukumnya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Dulu imam itu dibuat tinggi. Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka suara imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Hore kata makmum. Jadi kalau saya kira tak ada di Medan ini tempat imam lebih dari sehasta, kecuali Idul Adha, Idul Fitri ya. Tapi kalau yang imam ratib di masjid tak sampai. Kalau sekedar dibangunnya segini tak apa-apa, supaya nampak imam. Karena ada juga makmum tuh yang menengok, mana imamnya. Nah, tak mancing-mancing aja. Kita lanjutkan. Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun. Sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus. Tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur. Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca karena itu rahasia. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fisabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan. S1, LC, S2, MA, S3, ini berikan. Duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan, pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habis dia ambil ibu, nikah dia sama brownies. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati buat duit. Simpan. Ibu pun gitu juga. Pelit, simpan, mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Ada duit keluarga. Kasih, ini nomor, ada nomor. Brownies. Berondong manis. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin, amin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat jamak qashar 89 km. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qashar tadi. Asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qashar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Hajat sangat tinggi. Bapak dokter spesialis. Operasi jam 11. Selesai jam 5. Jam 11 tadi operasi, selesai jam 5. Zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain. Memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, harus salah potong. Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Oh, ini salah sambung pula, koslet. Yang mengoperasi. Bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga. Operasi tulang belakang, operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamak takhir. Maghribnya 3 rakaat. Isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamak juga. Nikah tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin.
Kau tak sholat zuhur? Sayang makeup luntur. Tak ada rukhsah, tetap sholat zuhur. Tetap sholat. Di setel jam 12.30 duduk di pelaminan. Stop jam 5 supaya zuhurnya tetap sholat pada waktunya dan asarnya tetap. Tapi kalau operasi ini memanglah operasi ini lama, baik yang mengoperasi maupun yang dioperasi. Karena apa? Darurat tingkat tinggi. Kita doakan anak-anak kita jadi dokter insyaallah. Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak, kerjanya tak berat. Buka-bukaan mulut orang, 5 juta. Bagaimana cara menyikapi suami yang meninggalkan istri dan berniat untuk tidak memberi nafkah? Hai laki-laki, kalian punya kewajiban 5. Kasih binimu makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Banyak sekarang laki-laki tak ngasih bini pakaian. Itu yang di mal-mal tuh. Ada yang kuyak, ada yang tak berjahit, ada yang resleting belum berpasang. Ustaz nengok, tertengok tak sengaja. Saya tak ada niat nengok, tapi pas nengok lip nampak sikit. Pertama kasih dia makan, yang kedua kasih dia pakaian, ketiga kasih dia tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan, yang keempat kasih dia pendidikan. Kalian yang mendidik dia, kalau tak sanggup mendidik dia, suruh dia dengar pengajian. Perhatian, sanjungan, perempuan suka disanjung-sanjung. Gimana abang tengok baju yang ku beli kemarin bang? Belum pernah abang menengok baju macam ini. Padahal berserak-serak simpang limun. Nah, kalau tidak kau berikan ini, maka perempuan ini punya wali. Jangan bodoh-bodohnya anak-anak gadis kita. Anak gadis ibu punya wali 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Maka laki-laki yang tak menunaikan 5 kewajibannya tadi, wali tadi memanggil. Bukan 6-6-nya, salah satu. Jangan 6-6-nya, pucat mati dia. Salah satu aja. Ayah, abang, adik, pakcik. Aku sebagai wali, sini kau. Nih. Kalau kebetulan bapak tentara, polisi, cabut pistol, letakkan situ. Lepas. Macam-macam, tembak kepala kau nanti. Kenapa tak kau kasih dia makan? Kenapa tak kau kasih dia nafkah? Apa ini? Perempuan yang dibodoh-bodohi. Ini tak dikasih nafkah, dia. Tak dikasih belanja, dia. Muka biru ditumbuk merah, dia. Kenapa kau tak melawan? Sorga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Kalian perempuan punya wali. Perempuan punya wali. Bukan perempuan itu yang ngomong. Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami. Bukan begitu. Ada walinya yang mempertanyakan. Nah, jadi kalau mengerti, betul kata Nabi, hai para wali, para ayah, para abang, para kakek, para datuk, para pakcik, para paman, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucumu, pandanglah 2. Din, agamanya baik. Wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja. Oh datang naik Mercedes Benz, inilah dia. Rupanya rental. Pak Ustadz, bagaimana cara husnuzon terhadap takdir Allah? Terkadang yang namanya manusia nih, asa an takrahu syai'a, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci, di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal. Sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta, terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur jam 8 tarik selimut, kau tak pergi kerja, rencana Allah jauh lebih indah.
usaha, doa, tawakal. Niat baik, cakap baik, buat baik. Datang baik, berarti dari Allah. Datang tak baik, sabar, Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka kita hanya berusaha, al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qaddarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qaddarallah. Ucapkan qaddarallah. Sudah takdir Allah. Qaddarallah. Karena kalau berkalau-kalau, dibeli tanah 2 hektar, ditanam sawit, ditunggu pupuk, memupuk, membersihkan 2 tahun. Begitu panen, datang orang lain ngambil. Ini sawit saya, ini tanahnya, ini surat dari BPN. Apa tak gila gitu? Tiap malam, tiap pagi, kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Qaddarallah. Sudah selesai. Game is over. La ta'jaz. Jangan lemah. Karena sekali kau berkata kalau, akan disusul kalau. Itulah orang kena insomnia, tak tidur-tidur malam. Kurik-kurik. Pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya aku sudah tak tidur berapa lama? Sudah 2 malam tak tidur. Kata psikiater, aku 2 bulan tak tidur dah. Parah pula aku dari kau lagi. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Oleh sebab itu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala selama sudah dilaksanakan 3 ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakal. Semua buah-buahan yang ada di Medan, di Brastagi, di Rantau Prapat, semua buah-buahan yang ada di dunia ini, itu sudah tertulis di buah itu Abdul Somad. Semua ikan-ikan yang ada di Belawan, yang ada di Medan, yang ada di Pancur Batu, sudah tertulis di ikan itu Abdul Somad. Tidak akan mungkin ikan itu dimakan orang lain. Ikan mahal, ikan hebat, sudah tertulis, tak akan mungkin makan. Abdul Somad tak sanggup membeli ikan itu karena sekilonya sampai 200.000. Mana kita sanggup? Seonnya 200.000. Ikan mahal. Itu kalau dimakan tamu menetes air mata kita. Saking mahal. Tapi karena sudah tertulis punya Abdul Somad, kalau rezeki takkan kemana. Dituliskan Allah SWT. Siapa membelikan itu? Bini gubernur. Belanja pagi-pagi. Orang kaya belanja kan nunjuknya pakai kelingking aja. Berapa? Nah, dimasak. Selesai dimasak, tentu makan pakai meja yang bisa berputar tuh. Kalau berkumpul lah di situ, Kapolda, Danrem, gubernur, siapa yang ustadz, siapa yang makan duluan? Ustadz lah. Mana mungkin orang itu makan duluan? Masih ada, silakan ustadz. Saya doa lah duluan itu. Nah. Udah ada nama situ, Abdul Somad. Tapi cerita ini jangan membuat kita pasif tak bekerja. Ya gara-gara ini besok bapak tak ada yang masuk kantor. Bangun nih bang kerja. Sudah tertulis nama aku di ikan itu. Ibu jangan marah. Kalau ada laki besok begitu, ibu diam aja. Pas jam 9 dia bangun, dibukanya. Mana sarapan kita? Udah tertulis nama bagus itu bang. Orang yang pakai akal-akal itu pakai akal juga kita balasnya. Tak main ayat hadis sama dia. Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak? Mana pula makan batalkan wudhu? Kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudhu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Saya ulang sekali lagi. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, bahasa Indonesia. Syekh Sulaiman Rasyid, orang Lampung, tamat dari Al-Azhar Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung, IAIN Lampung.
Fikih Islam simple sederhana, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku nih. Ini fikih yang simple, murah. Harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Ustadz, apa pahala sholat 2 hari raya? Sholat Idul Fitri, Idul Adha tak perlu dibalas. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak perlu disebutkan dalil-dalilnya, tak perlu dimotivasi. Karena yang tak sembahyang pun sembahyang. Yang perlu dikasih motivasi itu sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya sama sholat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, qobliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qobliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka Nabi memerintahkan perempuan, maaf cakap yang sedang haid, perempuan yang haid tetap datang keluar rumah, bukan untuk sholat tapi mendengarkan khutbah. Sholatnya biasa aja, mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbah. Ini banyak orang sholat id, begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulailah megang telekung kawan. Kau beli di mana? Di Sukaramai apa di Olimpia? Ustaz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri. Tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus, apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik. Kalau minum kopi nampak mengalir sini. Nah, itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan. Habis. Nah, jadi bagus. Makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tak boleh saling caci mencaci, maki memaki. Pandangan dari syariat Islam tentang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka kita tidak didikte orang lagi. Dulu kita didikte, ditunjuk-tunjuk kiri oleh Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika, pontang-panting Jepang balik. Dan kita sekarang sudah merdeka. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Palestina masih dijajah Israel, laknatullah alaihi. Uighur masih dijajah. Rohingya masih dijajah. Patani masih dijajah. Septa Melilia masih dijajah. Kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bebas dari penjajah sudah, tapi kita perlu lebih hebat lagi. Bebas mengatur hasil alam kita untuk kita. Supaya anak-anak kita tidak lagi memikir ada anak yang bunuh diri karena tidak bayar SPP, malu diejek kawan-kawannya. Padahal mestinya pendidikan gratis, 20% sudah dialokasikan pemerintah. Ada orang yang mesti ngantri hanya untuk mencari pekerjaan sebagai driver transportasi online. Bukan hina pekerjaan ini, halal, baik.
tapi tak layak dengan strata pendidikan mereka yang tinggi. Oleh sebab itu maka kita tak boleh merasa puas, tapi bukan ajang untuk caci mencaci, cela mencela. Ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari uang sekolah yang mahal, merdeka dari tidak ada kesempatan kerja, sehingga tahun ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kemerdekaan itu, peringatan 17 Agustus itu dengan syukur pada Allah, karena kemerdekaan itu rahmat Allah. Ini sekarang banyak orang mensyukuri kemerdekaan. Laki dipakainya baju bininya main bola pakai daster. Apa ini? Pejuang kita dulu pontang panting mengusir Belanda, dia pontang panting pakai baju bini. Saya tidak bertanya, saya hanya mohon doa agar anak saya jadi hafiz Quran yang rendah hati, suka bersedekah serta bermanfaat bagi umat. Tidak hanya yang minta request ini, semua anak-anaknya nanti, baik yang sudah lahir maupun belum lahir, maupun yang emaknya belum dapat. Yang lajang-lajang ini, yang berondong-berondong, saya doakan nanti semua di akhir majelis semuanya mendapatkan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ringkas saja Pak Ustaz, saya mohon Ustaz jabarkan tentang Nabi Ibrahim yang walaupun ayahnya kafir, beliau sangat santun terhadap orang tuanya. La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati Ibrahim. Ada ayah orang Medan gitu. Rasa-rasanya tak ada. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi kau dari sini, tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, maliya, untuk waktu yang lama. Usah kau balik-balik lagi. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untuk ayah. Ta'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doaku. Kalau anda berbakti pada orang tua, dibalas Allah mendapat anak yang berbakti juga. Apa balasan Allah terhadap budi baik Ibrahim? Dapatnya 2. Kau buat 1, ku balas 2. Ibrahim dapat balasan 2. Lahirlah Ismail dengan dites Ibrahim, dibawanya pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak kalau mau ngetes anak bapak sesoleh anak Ibrahim, balik dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku sembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion oh my son? Gilo ya katanya. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Dosa minum khamar boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Dosa sabu-sabu boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Tapi dosa durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Waspadalah. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tak ada keinginan Ustadz menjadi pemimpin umat di birokrasi? Mancing-mancing. Saya ini bukan Ustadz jadi-jadian. Nih aku kasih tahu. Saya dari kecil memang sudah dipesankan datuk-datuk saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Cucuku yang satu ini untuk sekolah agama.
Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Tapi saya memang dipesankan cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nah, jadi pilih yang lain-lain. Jangan sakit hati. Banyak lagi yang mantap-mantap, hebat-hebat. Jadi Ustaz, saya sampai mati jadi Ustaz aja. Kalau masih kuat berceramah, ceramah. Tak lagi kuat, ngajar aja alif. Alif yati alif bawahi laban Apa tanggapan Ustaz tentang hukum pembuat penjual lukisan? Idza kanat laha dhillun ajma'al ulama ala tahrimiha. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka sepakat ulama bahwa dia haram. Ada bayang-bayangnya. Laha dhillun, ada bayang-bayangnya. Ambil senter dia. Senter, ada tak bayang-bayangnya? Artinya yang tak boleh itu patung. Dicetak, diukir, dibentuk. Itu pun kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kepalanya aja tak apa-apa, boleh. Ibu di rumah ada patung gajah keramik mahal. Lengkap dari belalai sampai ujung kaki. Balik dari sini, potong. Potong. Tinggalkan belalainya aja sedikit. Jangan utuh, haram, tak boleh. Di kamar ada keramik burung merpati sedang bercengkrama. Ada lampu di tengah, utuh dari muncung sampai ekor sampai kaki. Potong. Bang, demi Ustaz Somad kita potong. Tinggalkan sedikit. Jangan utuh, yang utuh tak boleh, haram. Tak masuk malaikat. Malaikat rahmat tak masuk. Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ini yang dihafal dari sekarang. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Muhammad. Man imamuka? Kau tak sembahyang ke masjid al-hidayah? Udah kuhafal semua, kecil juga. Udah dapat bocoran soal. Ini bukan ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah, tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid